buat Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Yes Lord, we give thanks to you Jesus, for all you've done in our life, oh God. Terima kasih Yesus, Kau begitu baik dalam hidup kami, dan inilah pujian kami Tuhan.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam. Nyatakan syukurmu sama Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ini setiap kami yang sungguh bangga memiliki Bapa yang baik seperti Engkau Yesus Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, Bapa, ku yang percaya, tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab namanya tidak tertandingi oleh siapapun juga, saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang
Sungguh Tuhan Yesus tidak tertandingi oleh siapapun. Kasih tahu sama anak kanan kirinya, Tuhan kita berkuasa. Sekali lagi yuk kita nyanyikan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Suaramu katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Sekarang ganti yang pria. Bersama-sama naikkan pujian ini. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus. Jemaat Tuhan sendiri katakan, Kau berfirman. Mari dengan imanmu saudara, terima kesembuhan itu. Kau bersabda, amin Yesus, sebab tiada yang mustahil. Amin Tuhan. Sekali lagi nyatakan dan deklarasikan, Kau berfirman. Yesus ku percaya. Mari dengan bangkit berdiri bersama-sama, nyatakan dengan segenap hatimu, Kau berfirman ya Tuhan. Kau berfirman, Kau sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya padamu. Shalom. Sekali lagi selamat bertemu buat semua jemaat Sungai Yordan. Sudah lama saya tidak ada di tempat kalian, tidak ada bersama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Tapi hari ini saya percaya kita semua bersama-sama menyembah Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih buat apapun yang terjadi. Terima kasih buat masa-masa yang sedang kami lewati. Kami tahu inilah masa yang ajaib, masa kemuliaan, masa putaran terakhir. Buat kami menangkap apa yang Kau mau di hatimu. Buat kami menangkap Tuhan. Dan buat kami lebih lagi setia, lebih lagi mencari Engkau, lebih lagi mencintai Engkau, lebih dari yang dahulu. Terima kasih Tuhan. Biar urapan-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Sehingga setiap kami, roh kami menyala-nyala. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya berkata, amin. Sekali lagi, hari-hari ini adalah putaran terakhir. Saudara, dan banyak orang berkata, why? Kenapa putaran terakhir? Saudara, putaran terakhir adalah seperti gambar yang saya taruh. Saudara, putaran terakhir pada waktu ada 12 ronde. Saudara, maka ronde ke-12 adalah putaran terakhir di petinju. Saudara, dan mereka seringkali sudah letih. Mereka seringkali sudah luka begitu banyak. Tetapi itulah yang paling menentukan. Saudara, demikian juga mungkin ada banyak perkara terjadi hari-hari ini. Tetapi inilah tahun-tahun putaran terakhir. Inilah tahun-tahun yang paling menentukan. Sebelum trompet itu berbunyi dan kedatangan Tuhan. Dan kita semua diangkat di awan-awan. Saudara, kita lihat yang kedua. Saudara, kalau saudara lihat, itulah pelari. Saudara, dan pelari maraton harus berlari berkilometer. Saudara, dan putaran terakhir adalah seringkali begitu menyakitkan. Kaki mereka sudah tidak mau berhenti. Mereka sepertinya sudah melayang. Dan mereka sepertinya sudah hampir jatuh. Tetapi sekali lagi, putaran terakhir. Seberapapun engkau melayani, kalau engkau berhenti pada putaran terakhir, maka kita disebut kalah. Kita disebut tidak setia. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini, kita boleh sadar kita ada di dalam putaran terakhir. Saudara, kenapa kita disebut putaran terakhir? Saudara, ini yang disebutkan. Saudara, menurut NASA, bahwa 7 tahun lagi kita menikmati seperti ini. Dan setelah itu cuaca ekstrim akan mengerikan. Termasuk panas yang luar biasa akan menyerbu bumi. Saudara, tetapi Alkitab berkata dengan sangat bahwa di dalam Lukas 21 ayat 11 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Sekali lagi, baru saja kita mengalami gempa Yunani dan Turki, saudara, 7 skala Richter, dan banyak yang meninggal. Saudara, inilah hari-hari di mana kita sedang ada di putaran terakhir. Saudara, data yang selanjutnya bahwa kita sedang menghadapi resesi yang paling mengerikan. Saudara, ekonomi terus turun dan terus menjadi, saudara, sangat berat. Saudara, ekonomi minus 33, saudara, itu terjadi, saudara, di Amerika. Saudara, kemudian itu juga terjadi di Uni Eropa, sudah minus 12, UK minus 20, dan Singapura, teman kita, saudara, tetangga kita, sudah minus 41. Kalau hari-hari ini Indonesia baru minus 3 sampai 4 sampai 5. Itu adalah doa. Itu adalah anugerah. Tetapi kita mau dan semua harus sadar bahwa ini waktunya berdoa buat bangsa. Ini waktunya saudara menyiapkan diri. Karena saudara dan saya ada di putaran terakhir. Saudara, mari kita lihat, saudara, apa yang terjadi hari-hari ini dalam topan badai. Saudara, Filipina sedang kena satu badai yang namanya Molave. Saudara, kemudian ada super typhoon. Saudara, di Vietnam, saudara, bayangkan tewas dan hilang 100 orang. Dan 1,7 juta, saudara, rumah tanpa listrik, padam karena badai. Saudara, dan bahkan Kamboja mengalami banjir, taufan. Dan Bapak Presiden kita menyuruh kita, mengingatkan kita untuk sebuah badai El Nino, di mana kita harus berjaga dan berdoa. Sekali lagi hari ini, kalau saya boleh bicara, saya berkata waktunya berdoa. Waktunya kita siap siaga. Waktunya mengurapi rumah saudara, mengurapi keluarga saudara. Karena kita tahu kita sedang ada di putaran terakhir. Saudara,
Dan ini pesan dari begitu banyak hamba Tuhan. Kalau saudara mendengar, ada begitu banyak penglihatan, ada begitu banyak mimpi. Tetapi ada sangat banyak saudara hamba Tuhan. Saya sebutkan para hamba Tuhan yang besar. Philip Mantova, Benny Hinn, John, Chris, saudara, dan begitu banyak nabi yang lain. Ada satu kata yang sama, yaitu lebih cepat dari yang kita duga. Lebih cepat dari yang kita duga. Saudara, hari itu saya juga mendapat sebuah penglihatan. Dan ini yang saya mau bagikan. Saudara, hari itu saya melihat di mana saudara bumi makin gelap dan makin gelap. Tetapi itu belum apa-apa. Tiba-tiba saudara ada begitu banyak belalang. Tiba-tiba ada begitu banyak roh-roh jahat dengan berbagai rupa menyerbu bumi. Saudara, dan Tuhan berkata, bangun tembok. Tuhan berkata, berdirilah. Karena engkau masuk pada masa-masa kegelapan. Tetapi pada waktu bumi sangat gelap saudara, dan didekati oleh begitu banyak roh, tiba-tiba suara trompet itu berbunyi. Saudara, dan saya melihat sebuah lubang besar. Saudara, dan begitu banyak anak-anak Tuhan mulai diangkat. Saudara, dan sesuatu yang sangat ajaib. Kita berdiri di sebuah saudara lautan kaca dengan daun palem, dengan kecapi, dan kita mulai menyanyi, kita mulai menyembah Tuhan. Di satu sisi kita begitu bersyukur karena kita diangkat. Tetapi pada saat yang sama, mata kita saudara itu seperti melihat ke bumi. Dan bumi mengalami begitu banyak bencana. Nuklir meledak. Saudara, di beberapa tempat itu banjir tsunami. Tetapi di beberapa tempat yang lain kering. Sampai orang tidak bisa makan dan minum. Saudara, setiap keran dibuka tidak ada satupun tetes air. Karena bumi sangat panas. Saudara, dan yang mengerikan, saya melihat ada begitu banyak anak-anak dari sekolah saya. Saya melihat ada begitu banyak orang tua murid. Saya melihat begitu banyak orang Kristen yang tertinggal. Dan mereka menangis berteriak saudara. Dan hari itu, satu sisi kita begitu bersyukur karena saya tahu adalah anugerah diangkat. Tapi satu sisi ada sebuah penyesalan yang sangat dalam. Kenapa saya tidak menyiapkan begitu banyak orang? Kenapa saya begitu santai sehingga begitu banyak yang terhilang? Kenapa kita tidak pergi menginjil dan berbuat lebih banyak pada saat-saat terakhir? Dan hari itulah Tuhan berkata tentang putaran terakhir. Putaran terakhir. Jangan pernah lewatkan. Waktu-waktu ini adalah putaran terakhir. Kita tidak pernah tahu berapa tahun lagi. Tetapi satu hal yang pasti, ini waktu kita bekerja keras. Saya bacakan saudara di dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukanlah aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, kita adalah orang-orang yang dianugerahi. Kita memiliki jaminan keselamatan. Kita memiliki saudara kesempatan untuk belajar firman. Kita memiliki untuk mengenal Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Tetapi itu semua karunia. Tidak untuk kita berdiam, tapi untuk kita bekerja lebih keras. Hari-hari ini sejak pandemik saudara, saya memutuskan tidak diam di rumah. Tapi kami memutuskan untuk terus bergerak dan bergerak. Saudara, hari itu menantu saya sedang hamil saudara. Tetapi saya mau berkata, pada saat pandemik dimulai, dia berkata saya tidak akan diam. Tidak karena alasan pandemik maka saya akan sembunyi. Saudara, dan dia memilih pada saat hamil besar untuk berbagi ke jalan-jalan, masuk ke lorong-lorong. Saudara, kami nyemprot desinfektan, kami berbagi sembako. Saudara, dan banyak orang berkata, kenapa? Saya mau berkata karena putaran terakhir. Dan saudara tahu apa yang terjadi?
Hari-hari ini merupakan tuaian besar. Tidak ada satupun orang yang menolak, saudara. Tidak ada satupun keluarga dan agama apapun yang menolak pada waktu diajak berdoa. Saudara, pada waktu kami mengajak mereka semuanya untuk sama-sama berdoa buat Indonesia, untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Pada waktu kami mendoakan mereka, tidak peduli agama apapun. Pada waktu kami memberitakan kabar Injil, tidak ada satupun penolakan. Karena semua dihadapkan kepada ketakutan, semua dihadapkan kepada kesulitan ekonomi, semua dihadapkan, saudara, kepada bahaya corona. Tetapi di saat itulah kita yang punya karunia, kita yang dipilih, kita yang dianugerahi, kita yang diberkati lebih. Mari jangan diam. Saudara, ini waktunya saudara bersaksi. Ini waktunya saudara buka mata besar-besar untuk memberkati banyak orang di sekeliling kita. Hari itu kami pergi ke satu tempat, dan tempat itu memang terkenal dengan daerah pelacuran. Dan pada waktu kami sampai, saudara, ada sesuatu yang menyedihkan. Mereka menangis dan mereka berkata, "Bu, kami sudah makan cuma 2 hari sekali. Bukan sehari 2 kali, tapi 2 hari sekali." Saudara, dan mereka berkata, "Kami tutup semuanya. Dan tidak ada satupun makanan. Dan tidak ada satu orang pun yang datang ke tempat kami. Dan tidak ada bantuan." Saudara, sekali lagi saya bersyukur. Kami bisa drop beras, telur. Saudara, dan mereka nangis. Karena mereka sudah 2 bulan tidak pernah makan dengan lauk. Mereka makan dengan lauk cuma kerupuk, sambal, dan bukan daging atau telur. Saudara, sekali lagi, mungkin buat banyak dari kita berkata, ini masa-masa di mana saya memikirkan diri sendiri. Tapi saya mau berkata, menaburlah. Ini masa kita harus memperhatikan orang lain. Ini masa kita harus bersaksi. Ini masa di mana kita harus mendoakan banyak hal. Saudara, ini waktunya bekerja keras, bukan waktunya istirahat. Bapak Presiden kita berkata, ada banyak orang merasa bahwa ini hari-hari seperti cuti besar. Tetapi dia berkata, bukan. Inilah waktunya kita ekstra kerja. Inilah waktunya kerja keras. Saudara, kita lihat yang kedua. Apa yang Tuhan mau? Saudara, ayat yang berkata di dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, di akhir-akhir zaman ada begitu banyak serangan. Ada begitu banyak kuasa kegelapan. Ada begitu banyak bahaya. Tanpa roh kita menyala-nyala, maka kita tidak bisa, saudara. Kita tidak bisa bertahan. Kita tidak akan bisa kuat. Pada saat-saat ini akan ada banyak orang yang depresi. Ada banyak orang yang tiba-tiba, saudara, kecewa dan menolak Tuhan. Tapi kalau saudara memutuskan untuk mencari Tuhan, kalau kita memutuskan berkata, Roh Kudus berjalan dengan aku, Roh Kudus mari dekat, Roh Kudus mari bergaul. Dan setiap saat kita bertanya dengan Roh Kudus, maka sesuatu yang ajaib. Roh kita tidak pernah padam, tetapi roh kita akan menyala-nyala. Roh kita akan bersuka cita. Roh kita akan melihat bagaimana Roh Kudus membukakan berkat-berkat yang ajaib. Saudara, seorang teman saya, persis sebelum corona, saudara, Tuhan suruh melepaskan cateringnya. Padahal hari itu cateringnya sangat berhasil. Saudara, cateringnya, saudara, setiap hari 1.000, saudara. Dan dia biasanya membuka catering buat pesta, buat kantor-kantor, saudara, buat acara-acara resmi. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, lepaskan cateringmu. Dan dia berkata, Tuhan, nanti saya makan apa? Tetapi saudara, dia menawarkan, dan ada orang membelinya dengan harga yang sangat tinggi. Perusahaan, izinnya, semua alat-alatnya, bahkan dapurnya. Saudara, dia lepaskan cateringnya. Dan pada waktu dia tanya, uangnya ini untuk apa? Saudara, Tuhan berkata, berubah nak. Hari ini bukan catering, tapi mulai kamu urusan mencari dengan alat-alat kesehatan, vitamin, masker, dan sebagainya. Saudara, hari itu dia berkata, alat kesehatan, vitamin, dan sebagainya, apakah itu bisa jalan? Saudara, tetapi dia percaya dan dia belajar bergerak berdasarkan Roh Kudus. Dan 2 bulan setelah itu terjadilah
virus dan pandemik. Saudara, dan hari itu dia berkata, Bu, saya tidak pernah mengerti bahwa akan ada lockdown, itu tidak pernah terpikirkan. Dan dia berkata, seandainya saya belum lepas, maka hari-hari ini saya tidak akan dapat penghasilan. Saya tidak punya apapun. Tetapi karena dia, saudara, bergerak di bidang yang lain, semua penjualan vitamin naik sangat keras. Masker dan semua alat-alat kebersihan, saudara, semuanya naik dengan sangat keras. Saudara, dia mendapat berkat sangat banyak dan dia juga bisa berbagi sangat banyak. Saudara, dia mengirim kepada kami bertonton disinfektan. Saudara, dia mengirim kepada kami hand sanitizer. Dan dia bilang, bagikan Bu, bagikan. Karena Tuhan sudah menyiapkan sebelum peristiwa ini terjadi. Sekali lagi, kalau kita berjalan dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengalami kegagalan. Tetapi kita akan melihat bagaimana Roh-Nya menuntun kita. Tapi berapa banyak dari kita berpikir bahwa kita tahu, berpikir bahwa kita hebat, berpikir bahwa kita sudah menghitung seorang yang lain, saudara. Hari itu dia datang minta didoakan karena dia mau membuat, saudara, hotel di Bali khusus untuk orang Jepang. Saudara, dan pada waktu saya berdoa, Tuhan berkata, tidak, jangan buat di Bali, dan jangan buat hotel, dan jangan buat semua yang dia pikirkan. Tapi hari itu dia marah. Dan dia berkata, ibu salah dengar. Dia berkata, karena ibu tidak tahu bagaimana konsumennya, bagaimana orang Jepang, berapa banyak yang ke Bali. Saudara, dan singkat cerita dia membangunnya. Dan pada waktu dia selesai membangun, itu selesai sekitar bulan Desember. Saudara, 3 bulan itu, saudara, hotelnya penuh full. Saudara, bahkan sampai di booking sampai Desember. Saudara, dan sekali lagi dia berkata kepada banyak orang, Ibu Iin salah. Dia berkata, Tuhan salah. Kalau soal bisnis, hitung yang baik, jangan tanya Tuhan. Tetapi saudara, kita tahu kemudian terjadi pandemi. Hari ini hotelnya kosong sama sekali. Tidak ada turis satupun. Dia berkata, Bu, saya dalam kesulitan yang sangat. Dan dia menangis, dia bertobat, dia berkata, ternyata Tuhan gak pernah salah. Ternyata Tuhan tahu jauh lebih depan dari apa yang pernah kita bayangkan. Hari ini saya mau berkata buat semua sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang di depan terjadi. Kita tidak pernah bisa menghitungnya, karena kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah berkata dan bisa berkata, pakai cara saya. Tapi hari-hari ini mari kita berjalan dengan Roh Kudus. Pakai cara Tuhan. Sapa Tuhan setiap pagi dan berkata, Roh Kudus pimpin hidupku. Aku tidak bisa berjalan tanpa Engkau. Aku butuh Engkau. Tolong Roh Kudus. Pakai waktu kita untuk membaca firman lebih lagi. Pakai waktu kita untuk menyembah. Saya berdoa jangan sampai karena kita streaming, karena kita di rumah, maka kita berpikir kita menyalakan saja sebuah kebaktian streaming dan kita sudah kebaktian. Saudara, itu bukan kebaktian. Karena Tuhan menunggu penyembahan kita. Tuhan menunggu cerita kita. Tuhan menunggu doa kita. Tuhan menunggu engkau berlutut. Tuhan menunggu engkau berdiri, mengangkat tangan dan memberikan semua cintamu dalam penyembahan. Sekali lagi, jangan biarkan roh kita padam karena kita tinggal di rumah. Tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Ada begitu banyak pelayanan, ada begitu banyak yang kita bisa buat. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang butuh didoakan. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan kekuatan, cinta, perhatian kita. Mari kita lakukan. Tuhan menunggu kita bergerak. Tuhan menunggu kita punya roh yang menyala-nyala dan bersautan dengan Tuhan. Saudara yang ketiga, Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Saudara, maraton adalah salah satu olahraga yang paling berat. Saudara, di saat-saat putaran terakhir, mereka akan merasakan yang namanya letih, dehidrasi. Saudara, dan mereka harus menahan sakit. Seluruh badan akan terasa sakit. Dan hari-hari ini mungkin ada banyak yang kehilangan keluarga. Mungkin ada banyak yang kehilangan secara ekonomi. Mungkin ada yang banyak yang kehilangan pekerjaan. Saudara, dan beberapa menjadi sangat kecewa. Beberapa menjadi marah. Beberapa menjadi berkata, saudara, putus asa. Dan kemudian dia menjadi pemarah di rumah. Dan pada waktu mereka tidak bisa keluar dari rumah, saudara, setiap hari mereka, ibu-ibu, harus mengurus anaknya, belajar. Sedangkan dia tidak bisa dan tidak menguasai bahan pelajaran. Saudara, dan anak-anak juga jenuh. Saudara, kita mendengar dan membaca, ada ibu-ibu yang memukuli anaknya. Saudara, ada anak-anak yang tiba-tiba drop nilainya karena tidak mau belajar. Saudara, belum lagi ada banyak yang dahulunya sudah biasa tertib, sekarang menjadi sangat liar. Lari sana, lari sini. Saudara, mereka yang dulunya sudah biasa untuk berteman, untuk taat kepada guru, hari ini tidak ada guru dan suruh belajar sendiri. Dan mendadak mereka kehilangan semangat belajarnya. Tapi di saat seperti itulah Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara, Alkitab berkata kita harus tahan uji. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, ada banyak orang tidak mau melewati masa ini dengan ucapan syukur. Mereka menjadi bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Tetapi saya berkata, bersungut-sungut tidak pernah membawa kita menjadi lebih kuat. Bersungut-sungut membuat imun kita bahkan melemah, saudara. Tetapi pada waktu kita mulai bersukacita, pada waktu kita mulai untuk sungguh-sungguh bersyukur dalam apapun kondisinya, maka kita tahu kita akan semakin dikuatkan. Saudara, ada sebuah kesaksian yang luar biasa. Saudara, di masa pandemik ini ada seorang yang sedang mengalami sangat-sangat depresi. Karena saudara, dia kehilangan pekerjaannya. Kemudian dia juga tidak punya yang namanya pesangon ataupun saudara, yang namanya saudara tabungan. Saudara, dan pada waktu dia sangat depresi, saudara, tiba-tiba dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Saudara, dia mulai memasak. Dan kemudian dia mulai turun ke jalan. Saudara, dia mulai mencari anak-anak yang miskin. Saudara, dan dia mulai membagikan makanan. Dan pada waktu dia ketemu dengan anak-anak yang miskin, ternyata anak-anak yang miskin ini sama sekali tidak bisa belajar. Bayangkan dalam satu rumah, saudara, mereka cuma punya satu HP. HP-nya bukan HP yang bagus, besar seperti kita. Tapi HP-nya HP Nokia yang lama. Saudara, bagaimana pelajaran bisa dikirim ke sana? Bagaimana bahan-bahan bisa dikirim ke sana? Saudara, dan anak-anak ini frustasi. Anak-anak ini menjadi sangat-sangat, saudara, marah dengan keadaan. Saudara, dan dia membuka di rumahnya dan di tempat-tempat rumah penduduk. Dia membuka untuk 4-5 anak untuk les. Saudara, dan tiba-tiba begitu banyak orang les. Saudara, sampai saudara, orang itu menunggu dan berkata, mari buka les di tempat kami. Buka les di kampung kami. Kami benar-benar butuh. Saudara, dan dia pergi dari satu tempat ke satu tempat. Setiap hari dia bekerja. Banyak yang tidak bisa memberi apa-apa. Mereka cuma memberi mungkin saudara makanan. Beberapa hanya memberi saudara bahkan hal-hal yang sederhana seperti teh dan kue. Saudara, ada yang memberi telur. Tetapi dia berkata tiba-tiba hatinya penuh dengan sukacita. Saudara, dia berkata 20 tahun. 20 tahun dia kerja. 20 tahun dia ada dan hidup hanya untuk dirinya. Tiba-tiba di masa pandemi, saudara, dia mulai berani hidup buat orang lain. Dan dia berkata dia kaget. Pada waktu dia memutuskan hidup untuk orang lain,
Saudara, dia tidak pernah berkekurangan. Saudara, tiba-tiba ada orang yang berkata, saya sumbang ini, saya sumbang ini. Dan orang berkata, saya tabur uang, saya pengen juga ikut memberkati anak-anak itu. Saudara, dan dia berkata, tiba-tiba hidup saya menjadi begitu berbahagia. Berbahagia untuk bisa memberi, berbahagia melihat senyum anak-anak. Tapi yang lebih lagi, dia berbahagia melihat senyum Tuhan. Dan dia berkata, aku belum pernah memiliki hubungan dan keintiman dengan Tuhan sedalam hari-hari ini. Dia berkata, setiap kali saya jalan menuju anak-anak itu, menuju tempat-tempat les mereka, dia berkata seperti Tuhan ada berjalan bersamanya. Seperti ada cinta yang menyala. Dan seperti ada urapan yang luar biasa. Rata-rata mereka bukan orang Kristen, tapi dalam waktu singkat mereka semua didoakan. Mereka semua mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ladang sudah menguning. Biarlah masa ini tidak membuat kita kehilangan Tuhan, tapi masa ini membuat kita bertahan dan memperoleh mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Hamba tahu ada banyak anak-Mu yang sedang letih. Ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Dan mungkin ada begitu banyak juga yang kehilangan keluarga. Tuhan, kami bersyukur kami punya jaminan keselamatan. Tapi kami juga mau bersyukur buat apapun kondisi kami. Kami tidak mau bersungut-sungut, tapi kami memilih memberkati. Kami tidak mau mengeluh, tapi kami memilih memuji Tuhan. Kami tidak mau Tuhan memilih untuk khawatir, tapi kami memilih memperkatakan dengan iman. Kami percaya ini tahun, ini hari yang ajaib. Karena kami berjalan dengan Engkau. Kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak bisa mengandalkan ekonomi kami. Kami bahkan tidak bisa mengandalkan masker apapun untuk menjaga kesehatan kami. Tapi kami tahu Engkaulah sumber segalanya. Engkau Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Engkau Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Yehova Syama, Allah yang bersama kami. Biarlah setiap anak-anak-Mu hari ini dikuatkan, berjalan, mengalami Engkau, Yehova, the Keep Covenant. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat dan kasih, kekuatan dan hikmat turun atas hidup kami semuanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Nyatakan Dia Allah ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebentar kita akan mengakhiri kebaktian online hari ini. Dan sebelum Bapak, Ibu, Saudara sekalian beraktivitas atau keluar rumah, biarlah hari ini Bapak, Ibu boleh menerima berkat yang datangnya dari Bapak Surgawi. Diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah seluruh pelayananmu, dan diberkati di dalam segala aspek kehidupanmu. Diberkatilah masa depan dan studi daripada anak cucumu, dan diberkatilah seluruh pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau kerjakan, biarlah Tuhan selalu membuat berhasil. Dan terimalah cinta kasih Kristus yang sempurna, yang tidak bersudahan, dan percikan darah Yesus yang berkuasa untuk melindungi, menjauhkan dari segala penularan virus corona. Dimanapun kau berada, kemanapun kau berada, dibungkus tutup dengan darah Yesus. Dan terimalah penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin.